Balik lagi di channel saya, Anissa Frida. Masih tentang UTBK bagian pengetahuan kuantitatif, episode 3. Ada apa saja di episode 3? Tonton dan simak sampai habis ya. Baik, kita langsung aja yuk teman-teman di soal yang nomor 1. Diketahui B1, B2, B3 adalah suatu bilangan jika B1 negatif 2 dan B2-nya 1. Dengan Bn plus 2 sama dengan 3 Bn plus 1 dikurangi Bn. Dengan N adalah bilangan asli, maka nilai B4 dikurangi B3 itu berapa? Oke, di soal nomor 1 ini diketahui B1-nya negatif 2 dan B2-nya itu 1. Oke, kita tuliskan B1 negatif 2, B2-nya 1. Dan di sini ada rumus bilangan itu, yaitu Bn plus 2 sama dengan 3 Bn plus 1 dikurangi Bn. N-nya bilangan asli. B1 sudah ada, B2 sudah ada. Nah, B3-nya berapa? B3-nya berarti N-nya kita ganti dengan 1 supaya dapat B3. Sehingga di sini kita dapat 3B2 dikurangi B1. Nah, B3 sudah ada ya. Nah, sekarang kita cari B4. Dengan menggunakan cara yang sama, supaya dapat B4 berarti N kita ubah menjadi 2. Nah, berarti kita dapat berapa nih teman-teman? Ya, kita dapat 3B3 dikurangi B2. Nah, yang ditanyakan adalah B4 dikurangi B3. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. B4 dikurangi dengan B3. B4 sudah kita dapatkan, yaitu 3B3 dikurangi B2. Nah, untuk B3-nya tetap dulu ya dikurangi B3. Nah, ada 3B3 dikurangi B3 ya, sehingga kita dapatkan 2B3 dikurangi B2. Nah, B3 juga sudah kita dapatkan sebelumnya di sini. Nah, kita ubah B3-nya menjadi 3B2 dikurangi B1. Nah, sehingga kita dapatkan 2 dikali 3B2 dikurangi B1 dikurangi B2 ya. Nah, B1, B2 kan sudah ada ya di soal, bahwa B1-nya itu negatif 2 dan B2-nya itu adalah 1. Oke, kita ubah ya untuk B1 dan B2-nya agar kita dapatkan nilainya. Oke, kita ubah. Dan ini berarti untuk B2-nya ya berarti dikurangi untuk B2-nya 1. Oke, dikurangi 1 ya. Lalu kita hitung nih, 3 kali 1 ditambah 2, 5, 5 kali 2, 10 ya. 10 dikurangi 1, jelas jawabannya adalah 9. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah yang E, 9. Next, kita lanjut di soal yang nomor 2. Jika fx kuadrat itu sama dengan min 2fx ditambah 6 memiliki akar-akar x1 dan x2. Dengan fx sama dengan 2 min 3x, maka jumlah akar-akar persamaan tersebut. Oke, di sini ada fx kuadrat. Nah, ini saya ubah pindah ruas ke sebelah kiri ya. Minnya jadi plus, plusnya jadi min. Nah, ini untuk fx pada soal itu kan ada 2 min 3x ya. Sehingga bisa kita ubah untuk fx-nya, kita ubah menjadi 2 min 3x. Nah, kalau sudah kita ubah, sekarang kita hitung nih. Untuk ini dikuadratkan berapa? Nah, yuk, berapa jawabannya? Oke, 4 min 12x ditambah 9x kuadrat. Lalu untuk yang ini berarti 4 dikurangi 6x min 6. Sama dengan 0. Oke, sekarang kita hitung lagi ya. Berarti kita dapatkan 9x kuadrat min 12x min 6x dapat min 18x. Lalu di sini ada 4 ditambah 4 8, 8 dikurangi 6 itu adalah 2. Nah, sama dengan kan 0. Nah, di sini ingat ya, yang ditanya adalah jumlah akar-akar persamaan. Ingat kalau jumlah akar persamaan itu ada min B per A ya untuk jumlah akar-akar. Nah, A-nya 9, B-nya
min 18 ya, min ketemu min kan positif ya, sehingga kita dapatkan 18 dibagi 9, 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, lanjut yang nomor 3. Nah, di sini kita diminta menghitung. Oke ya, sekarang kita hitung. Di sini ada 45, lalu di sini oke, kita bisa lihat ya yang kurung dulu. Ini ada 4 kuadrat min 1. 16 dikurangi 1 jelas 15 ya. Nah, kalian bisa lihat yang 45. 45 ini bisa saya faktorkan menjadi 15 kali 3 kan? Nah, sekarang untuk 15 kali 3 ini bisa kita faktorkan ya. 15 kali 3 bisa kita faktorkan seperti ini. Lalu yang bawah juga kita faktorkan 3-nya. Nah, sehingga kita dapatkan ya seperti ini. Karena 15 dikali 3, lalu kita kali 1 kan hasilnya 15 kali 3 ya. Dan 15 kali 3 kita kalikan dengan 3 pangkat 2019, itu kan juga dapat ini ya, 3-nya pangkat 2020. Nah, yang bawah juga 3 kita keluarkan supaya dapat pemfaktorannya ya. 3 kali 1 kan 3. 3 kali 3 pangkat 2019 ya 3 pangkat 2020. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita coret nih yang sama. Nah, ini sama semua. 3 sama 3 kita coret. Nah, berarti tinggal 15 ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next kita lanjut di soal yang nomor 4. Suatu pekerjaan bangunan dapat dikerjakan dalam 30 hari untuk 10 pekerja. Pekerjaan bangunan itu akan diselesaikan selama 25 hari. P itu tambahan pekerja dan Q-nya 12. Dan kita diminta menentukan hubungan antara P dan Q. Oke, di sini 30 hari itu dibutuhkan 10 pekerja. Kalau 25 hari itu berapa? Oke, saya misalkan 25 hari itu X. Nah, di sini ya teman-teman, kalau harinya semakin sedikit, otomatis jumlah pekerja yang dibutuhkan semakin banyak, sehingga ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai berarti seperti ini ya. Kita bandingkan untuk harinya, berarti kita bandingkan 30 dibanding 25, lalu ini kita balik X per 10. Nah, kita kali silang 30 kali 10, lalu kita kali X kali 25. Berarti untuk X-nya adalah 30 kali 10 dibagi 25. 300 dibagi 25 berapa? Oke, kita dapatkan adalah 12. Nah, sehingga untuk 25 hari dibutuhkan 12 pekerja ya. Nah, kalau tambahan pekerjanya berarti berapa? Tadinya kan ada 10 pekerja, berarti kalau tambahan pekerja itu berarti 12 kita kurangi dengan 10, yaitu 2 ya. Nah, berarti tambahan pekerja atau P-nya itu 2. Berarti P-nya itu kan kurang dari si Q ya, Q-nya 12, sehingga P-nya kurang dari Q. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, next kita lanjut di soal yang nomor 5. Pada sebuah kantong terdapat 3 bola merah dan 2 bola putih. Akan diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Apabila peluang terambil bola berwarna sama adalah P, dan P terletak pada interval Q kurang dari P kurang dari 1. Di bawah ini nilai Q yang mungkin adalah, nah kalau peluang bola berwarna sama tanpa pengembalian ya, tanpa pengembalian. Merahnya 3, putihnya 2. Total ada 5 bola ya, dan ini tanpa pengembalian. Kalau berwarna sama, misalkan nih saya ambil dua-duanya putih nih ya. Nah, kalau dua-duanya putih berarti berwarna sama. Yang pertama kita ambil putih, kedua juga kita ambil putih tapi tanpa pengembalian. Oke, kita ambil yang pertama ya, ada 2 putih. Nah, total ada 5, jadi 2/5. Nah, pengambilan kedua, putih pertama kan sudah kita ambil ya, berarti sisa 1 kan, karena sudah kita ambil. Nah, berarti totalnya kan tinggal 4, jadi 1/4, karena tanpa pengembalian. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Kita dapatkan berapa nih kalau kita kalikan? Oke, 2/20.
Oke, ini kalau putih semua nih ya. Kalau sekarang merah semua. Kalau merah itu kan ada 3 ya. Total ada 5, berarti 3/5. Dan untuk pengambilan kedua, karena tanpa pengembalian, merahnya kan sudah diambil 1 ya, sisa 2. Dan total bola kan tinggal 4. Nah, berarti 2/4. Lalu kita kalikan dapat 6/20. Nah, berarti kalau berwarna sama, putih semua dan merah semua, tinggal kita jumlah. 2/20 ditambah 6/20, 8/20, atau kita sederhanakan 2/5. Nah, 2/5 ini adalah P, sedangkan yang ditanya adalah nilai Q yang mungkin. Q itu kurang dari si P, ya kan? Berarti harus lebih kecil ya daripada 2/5. Oke, sekarang P 2/5 itu kan 0,4 kisarannya. Nah, sekarang kalau yang A nih ya, yang A berarti harus kurang dari si P, karena Q-nya kurang dari. 2/3 kan kisarannya 0,66, 3/4 0,75. Kalau 3/8 itu kan 0,3 sekian ya, kita taksir. Kalau 3/5 nih, 3/5 itu kan 0,6 ya. Nah, kalau 2/5 kan sama ya, jadi nggak mungkin. Nah, karena Q-nya kurang dari si P, berarti angka yang kurang dari 0,4. Ya jelas jawabannya adalah yang C, 3/8. Oke, next kita lanjut ke soal yang nomor 6. Urutan yang benar dari bilangan di bawah ini. Oke, sekarang di sini ada perpangkatan. Nah, yang pertama adalah kita cari faktor yang sama dari pangkatnya. Ada 12, 24, 8. Faktor yang sama ya 4 ya. Nah, 4 kita keluarkan dulu nih, karena faktor yang sama 4. 4 kali 3 kan 12 ya. Nah, lalu kalau 24 berarti 4 dikali 6. Kalau yang 8 berarti 4 dikali 2. Nah, yang kurung ini tinggal kita hitung. 5 pangkat 3 itu berapa? 125 pangkat 4. 2 pangkat 6 itu 64 ya, pangkat 4. 10 kuadrat 100 pangkat 4. Nah, pangkatnya sudah sama semua, bisa kita lihat. Yang paling kecil adalah 2 pangkat 24 ya. Lalu 10 pangkat 8, dan yang paling besar adalah 5 pangkat 12, sehingga jawabannya adalah yang mana nih? Oke, yang A ya. Next kita lanjut ke soal yang nomor 7. Oke, ada Han Ji Pyong membuat surprise ulang tahun pada Dalmi. Ia berencana membuat ucapan dengan kata sarangi. Berapa banyak cara menyusun kata di atas jika huruf vokal harus berdampingan? Oke, teman-teman, di sini ada kata saranghe ya. Dan huruf vokal harus berdampingan. Oke, ini ada kata-kata saranghe. Huruf vokal saya buat berdampingan ya di sini karena harus berdampingan. Huruf vokalnya saya susun berdampingan, lalu ini ada konsonannya. Nah, langkahnya kalian hitung nih untuk susunannya, lalu di sini ada huruf vokal ya, huruf vokalnya. Yang pertama huruf vokal dulu nih, huruf vokal ya, ini ada A, A, E. Lalu susunannya si huruf vokal kan menjadi 1 ya. Kalau konsonannya ada 5. Nah, kalau huruf vokal jadi 1 kan jadi 6 susunan ya. Sekarang berarti kita hitung yang vokal dulu nih. Ada 4 huruf vokal dan yang sama itu 3. Ya kan? Berarti apa? 4 faktorial per 3 faktorial, karena ada 4 huruf vokal dan yang sama itu ada 3 faktorial. Nah, sekarang tinggal kalikan susunannya. Susunannya karena si huruf vokal itu menjadi 1 ya kan, menjadi 1 berarti hitung 1. Lalu konsonannya kan 5. Ya, berarti 5 tambah 1 karena ini menjadi 1 kan jadi 6 susunan kan. Sehingga dikalikan dengan 6 faktorial. Nah, tinggal kita hitung. 4 faktorial bisa kita jabarkan 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Kalau 6 faktorial itu berarti kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa. Nah, ini bisa kita coret faktorial dapat 4. Lalu kalikan 720, jelas dapat 2880. C jawabannya. Nomor 8.
Ada persegi panjang, sisi satu bagian dibagi menjadi 5 persegi panjang dengan luas yang sama. Nah, yang ditanyakan adalah panjang ruas garis AB. Oke, di sini ada persegi ya. Panjang sisinya 1 satuan. Nah, ini panjang sisinya 1 satuan. Berarti luas si persegi ini ya kan? Berarti kan 1 dikali 1 ya. Nah, 1 kali 1 kan 1. Lalu persegi ini membagi 5 persegi panjang menjadi luas yang sama. Berarti luas tiap persegi panjang itu 1/5, ya kan? Nah, sekarang yang ditanya adalah ruas garis AB nih. Oke, sekarang saya misalkan di salah satu garis AB ini kan ada persegi panjang ya. 2 persegi panjang. Nah, langkahnya gini, kita misalkan yang salah satu sisi ya, yang panjangnya ini X, lalu lebarnya yang Y ya. Ini juga panjangnya X, lebarnya Y. Nah, lalu kalian lihat di sini saya buat daerah hijau, saya misalkan ini adalah luas Q ya. Nah, luas Q itu kan panjang kali lebar ya, panjangnya kan 1. Ya, ini kan 1 satuan. Kalau lebar ya, kalau lebar sikinya yang daerah hijau ini berarti kan 1 dikurangi 2Y. Kenapa? Karena ini kan sisinya 1 ya. Lalu yang atas ada 2Y sehingga 1 dikurangi 2Y. Sehingga luas untuk Q itu kan 1 dikali 1 min 2Y. Lalu luas Q sendiri itu kan 1/5 ya, karena luas tiap persegi panjang adalah 1/5. Sehingga 1/5 itu sama dengan, oke ini sama dengan ya, 1/5 sama dengan 1 min 2Y. 2Y nya bisa kita ubah, geser ke ruas kiri, 1 min 1/5. Ini dikurangi dapat 4/5, berarti Y nya itu kita dapatkan berapa nih? Oke, 4/10. Nah, jadi untuk Y ya itu 4/10 Y yang ini. Nah, sekarang tinggal nyari X nih. X-nya itu kan ruas garis AB. Dan untuk yang Y boleh kita sederhanakan dulu. Untuk 4/10 itu disederhanakan menjadi 2/5. Nah, langkah untuk menentukan X ya, kalian cari luas XY ya, yang persegi panjang ini. Nah, luas XY itu kan X dikali Y ya. Dan luas XY ini kan 1/5. Karena luas tiap persegi panjang 1/5. Lalu berarti ini X, Y-nya berarti 2/5. Oke, sekarang tinggal kita cari untuk X-nya. Untuk X berarti 1/5 dikali 5/2. 5-nya bisa kita sederhanakan, X-nya berarti bisa kita dapatkan yaitu setengah. Jadi panjang ruas garis AB, AB itu kan X ya, AB-nya berarti setengah. Jadi jawabannya adalah yang D. Next kita lanjutkan di soal yang nomor 9. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi, ingat fungsi yaitu semua anggota domain asal X mempunyai pasangan tepat 1 pada kodomain Y. Dalam artian gini nih, si domain itu nggak boleh selingkuh, harus 1 aja. Dan semuanya wajib terpetakan. Nah, kalau yang A ini kan semuanya terpetakan ya, si X sama si Y juga 1, yang B juga sama nih. Oke, sekarang kalian lihat nih yang C. Ini semua terpetakan, tetapi kalau saya buat garis vertikal ke atas, si X-nya itu kan terpasangkan 2 ya pada Y. Nah, berarti kan dia selingkuh, ya kan? Nah, ini harus wajib 1. Nah, ini kan C-nya enggak. Kalau si A ini kan semua terpetakan dan 1 juga ya. Dia juga sama, semuanya 1. Tetapi untuk yang C, X-nya terpasangkan 2 untuk yang Y-nya, sehingga jawabannya jelas yang C. Nah, sekarang nomor 10. Pada persegi ABCD, AE sama dengan EF sama dengan FB sama dengan AG sama dengan GH sama dengan HD. EK dan FL tegak lurus terhadap AB.
dan GK dan HL tegak lurus terhadap AD. Rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir. Nah, di sini ada persegi ABCD. Nah, karena ini sama semuanya, bisa kita buat garis bantu ya, karena AE sama dengan EF sama dengan FB sama dengan AG sama dengan GH sama dengan GHD. Ini bisa kita buat garis bantu seperti ini. Oke, buat garis horizontal, buat garis vertikal. Nah, tiap-tiap luas perseginya sama kan ini semua. Jadi bisa kita tahu nih, yang tidak diarsir itu kan ada 3 persegi. Kalau yang diarsir, yang hitam-hitam ini ya ada 6 ya, 6 persegi. Nah, sehingga perbandingan yang tidak diarsir dibanding diarsir berarti 3 dibanding 6 atau 1 dibanding 2. C jawabannya. Oke, untuk yang nomor 10 kita coret ini ya, coret dulu, ini jawabannya adalah 1 dibanding 2. C jawabannya. Oke, sudah saya coret untuk yang C. Next kita lanjut di soal nomor 11. Suatu pagi, Pahan menggambar kubus ABCDFGH di papan tulis. Kemudian dari titik F, Pahan menarik garis lurus ke kanan ya, sepanjang sisi kubus. Dan menamai titik tersebut dengan titik O. Lalu Pahan bertanya, tipe cowok manakah yang saat ini lebih banyak disukai perempuan? Nah, kalau humoris itu luas permukaan kubus, kalau cool itu 12 kali luas segitiga FBO. Nah, di sini ada kubus ABCDFGH dan Pahan menarik titik F ya ke kanan sepanjang sisi kubus. Oke, kita tarik ke kanan ya. Kita namai titik O sehingga terbentuk segitiga FBO. Oke. Ini saya namai titiknya dulu, yaitu titik O. Ini belum saya namai titiknya. Oke, kita namai dulu ya teman-teman. Ini titik O, sehingga terbentuk segitiga FBO. Oke, sudah saya tuliskan O. Nah, untuk luas permukaan kubus ingat ya, 6S kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita cari 12 kali luas segitiga FBO. Untuk luas segitiga FBO itu kan setengah alas kali tinggi. Alas kali tingginya itu kan sisinya ya, dan dimana sisinya adalah sama, sisi kali sisi. Sehingga luas segitiga FBO itu adalah setengah dikali sisi kali sisi. 12 dikali setengah kan 6 ya. 6 sisi kuadrat. Nah, berarti sama kan? Sehingga dapat kita simpulkan luas permukaan kubus sama dengan luas 12 kali luas segitiga FBO, atau humoris sama dengan cool. C jawabannya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 12. Diketahui F per X sama dengan X per 2 plus 3X dan F inverse A itu sama dengan negatif 1, maka nilai A-nya itu berapa? F per X sama dengan X per 2 plus 3X. Nah, di sini langkah pertama teman-teman misalkan dulu untuk seper X-nya ya. Kita misalkan seper X-nya itu adalah A. Nah, berarti kalau X sendiri itu berapa? Oke, X-nya berarti seper A. Nah, di sini dari sini pemisahan ini bisa kita tuliskan karena seper X itu A, bisa kita tuliskan seperti ini. Lalu X-nya kan 1 per A. Oke, kita ubah X-nya dan kita kalikan dengan A. Kita kalikan dengan A semuanya. Ini kan kita dapatkan 1 per 2A plus 3. Nah, sehingga kalau fx-nya berarti tinggal kita ubah A-nya menjadi X ya, menjadi 1 per 2X plus 3. Nah, sekarang kita cari inverse dari X. Langkah untuk mencari inverse X itu bisa kita seperti ini kan, Y sama dengan 1 per 2X plus 3. Kita kali silang, 2XY ini dikali 3Y sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita pindah ruas dan kita cari X-nya. Nah, ini kan 1 min 3Y ya, kita pindah ruas. Nah, berarti kalau X-nya itu berarti 1 min 3Y per 2Y.
Nah, berarti untuk inverse ya, inverse dari fx itu adalah 1 min 3x per 2x, y-nya kita ubah x. Nah, berarti kalau inverse dari A ya, inverse dari A, x-nya kita ubah aja. Ya, inverse dari A berarti 1 min 3A per 2A. Oke. Nah, inverse dari A itu kan negatif 1 ya. Nah, negatif 1 sama dengan 1 min 3A per 2A. Kita kali silang ya. Kita dapatkan berarti ini pindah ruas jadi A ya. A-nya berarti 1. B jawabannya. Lanjut kita ke nomor 13. Ita menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Saldo rekeningnya 6 tahun yang akan datang adalah B. Sedangkan saldo rekening 9 tahun yang akan datang adalah 3A. Maka B-nya oke. Di sini kalau saldo akhir dan sistemnya majemuk ya, saldo akhir itu berarti MT sama dengan M01 plus I pangkat N, N-nya tahun. Nah, karena di sini uang awalnya itu kan A dan uang saldo akhirnya itu kan B, N-nya 6 tahun ya, karena ini N-nya 6 tahun. Nah, karena saldo akhirnya itu B ya, saldo awalnya itu kan A ya, berarti yang saldo MT itu kita ubah menjadi B karena saldo akhir, lalu M0 itu kita ubah jadi A. Nah, ini ada 1 plus I ya, nah ini kita misalkan aja itu P ya, berarti karena misalkan ini P, berarti B-nya sama dengan A dikali P pangkat 6. Nah, P pangkat 6 itu kan berarti B kita bagi dengan A. Oke. Nah, sekarang ada kalimat lagi ya di soal itu. Sedangkan 9 tahun yang akan datang saldo akhirnya menjadi 3A. Nah, karena saldo akhir menjadi 3A, berarti di sini untuk saldo akhir MT itu kita ubah menjadi 3A, M0 saldo awal itu yang A, E-nya 9 tahun. Nah, ini kita misalkan P ya, kita dapatkan 3A sama dengan A P pangkat 9, A-nya kita coret, dapat 3 sama dengan P pangkat 9 ya. Dan P pangkat 9 supaya keluar P pangkat 6 ya, itu kan 6 dikali 3 per 2 kan 9 ya, supaya dapat P pangkat 6. Nah, sekarang supaya 3 per 2 nya juga hilang ya, biar tinggal P pangkat 6, itu kan kita kalikan 2 per 3 ya pangkatnya. Nah, pangkatnya kita kalikan 2 per 3. Sehingga bisa kita dapatkan seperti ini, 3 pangkat 2 per 3 sama dengan P pangkat 6. Nah, P pangkat 6 itu kan B per A ya. Dan 3 pangkat 2 per 3 itu kan bisa kita buat akar 3 dari 9. Nah, P pangkat 6-nya itu kan B per A. Nah, sehingga B-nya itu adalah A dikali akar 3 dari 9. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Next kita lanjutkan ke soal yang nomor 14. Kita diminta menentukan nilai X dari pola ini. Oke. Nah, bisa kita lihat di pola yang pertama. Ketika kita menjumlahkan semua angka yang di luar ini, kita jumlahkan ya. 20 ditambah 24 tambah 9 tambah 11 dapat berapa nih? Akar 64 ya. Akar 64 itu adalah 8. Nah, sama juga dengan ini. 5 tambah 15 kan 20 ya. 20 ini 36 tambah 44 80, 80 tambah 20 kan 100 ya, akar 100 kan 10. Nah, sehingga polanya adalah menjumlahkan angka-angka yang di luar lalu kita akar. Nah, berarti ini kita jumlahkan akar 144 yaitu 12. B jawabannya. Nah, oke, sekarang di sini ada merah itu 45, putih 74 dan hijau 49. Maka coklat dituliskan dalam bahasa kode yang sama. Oke, di sini ada susunan abjad alfabet ya. A-nya susunan pertama. Kalau yang E berarti susunan yang ke-13. Lalu kalau yang E itu susunan abjad kelima. Kalau yang R berarti abjad ke
18, kalau yang A itu abjad alfabet ke-1, kalau yang H abjad alfabet yang 8. Nah, ketika kita menjumlahkan ini, itu kan dapat 45. Jadi menjumlahkan susunan dari tiap-tiap abjad alfabet ya. Kalau putih nih, kalau putih kan P-nya 16. Kalau U itu abjad ke-21, kalau T-nya abjad alfabet ke-20, I alfabet ke-9, dan H adalah alfabet ke-8. Dan putih kalau dijumlahkan, oke ini tipe ya, bukan merah tapi putih, sorry. Nah, ini kita jumlahkan itu dapat 74 ya. Sekarang kalau yang coklat nih, kalau coklat itu kan C-nya abjad ke-3, O alfabet ke-15, K alfabet ke-11, E alfabet ke-5, L 12, A-nya 1, T-nya 20. Nah, tinggal kita jumlahkan alfabetnya, susunannya ya. Kita jumlahkan, dapat berapa nih? Kita jumlahkan. Berapa? Oke, 56. Sehingga C jawabannya. Oke. Next, lanjut lagi ke soal nomor 16. Jika pada suatu bahasa pengkodean presius dikodekan sebagai 91129358161, maka bahasa pengkodean untuk impresif itu apa? Oke, di sini ada susunan abjad alfabet lagi, saya buat di sini ya supaya lebih mudah. Nah, sekarang kalau P itu kan alfabet ke-16, kalau R alfabet ke-18, kalau E itu ke-5, kalau C itu 3, kalau yang I itu 9, kalau yang U ya, yang U itu 21, kalau yang S itu 19. Nah, polanya itu berarti kita lihat kodenya nih. Kodenya oke, bisa kita lihat ya dari belakang nih, dari belakang ke atas ya, dari belakang lalu abjad ke awalnya. Nah, ini adalah polanya ya, dari belakang ke depan. Nah, kan dapat kalau dari belakang kan 91129358161. Nah, berarti berlaku sama impresif ya. I-nya 9, M-nya abjad ke-13, P-nya abjad ke-16. Kalau yang R itu alfabet ke-18, E-nya ke-5, S-nya ke-19, S lagi 19, I 9, V-nya 22, E-nya 5 ya. Berarti dari belakang ke depan ya, belakangnya kan mulai dari E ya, 5 ya. Berarti 52299191581. Oke. Berarti ini jawabannya dari belakang ke oke, harus teliti ya. Jawabannya adalah yang mana? D ya jawabannya. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat terus dan sukses. Semoga bisa meraih PTN favorit kalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.